Nih, misalnya C A D L. Ibu mau kasih cabang di sini. Cabangnya mau banyak. Nah, seperti ini. Tentukan dulu rantai terpanjangnya. Ya. Dari sini. Rantai terpanjangnya itu yang ini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ini. Coba Ibu mau ngasih latihan ya. Coba Ibu ditekan ya. Dua koma empat dimetil 4 etil heksana. Gimana? Coba rantainya, strukturnya. Kita bahas ya, bareng-bareng ya. Dua koma empat dimetil 4 etil heksana. Ini harusnya sama ya. Ibunya kepanjangan. Nah, ini kita tentukan dulu rantai terpanjangnya. Rantai terpanjangnya itu ke samping. Paling mudah 1, 2, 3, 4, 5. Ini rantai terpanjang atau rantai utamanya. Lalu, ini cabangnya. Ini cabangnya. Ini cabangnya. Cabangnya, ini cabangnya.
kita beri dari nomor yang paling dekat dengan cabang. Berarti 1, 2, 3, ya, 4, 5. Ya, tadi kan Ibu bilang 2,42, 2, sebentar ini. Kayaknya ada yang kurang. C-nya ya. H-nya. Ini baru mengikat 3. Berarti kurang 2 lagi. Ya, kurang 1. Ya, benar. Nah, ini ada berapa tadi Ibu bilangnya heksana ya. Berarti harusnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini baru 5. Harusnya 6. Nah, di sini aja nih Ibu hapus. Kurang. Nah, Ibu kasih C lagi di sini. Nah, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Tadi Ibu bilang 2,4 dimetil 4 heksana. 2 dimetil karena ada 2. 2,4 dimetil 2 ya. Ini ada di cabang yang keempat, di rantai yang keempat. Nah, berarti 4. Ini dikasih strip ya, 4 etil heksana karena ini C2H5. Heksana. Kenapa heksana? Karena ada 6. Heksana. Maaf ya, tulisannya kurang rapi karena ini begini. Nah, kita lanjut ke isomernya. Apa sih isomer itu? Adalah peristiwa di mana suatu senyawa karbon mempunyai rumus molekul sama, tetapi strukturnya berbeda. Ya, kayak misalnya C4H10. Nah, C4H10 itu bisa lurus, bisa juga ada cabangnya. Kalau lurus berarti namanya N-butana, normal butana. Ya. Seperti ini. Jadi Ibu bilang C4H10. C4H10. Nah, ininya sama, rumus molekulnya sama, C4H10, tapi strukturnya berbeda. Ini N-butana, normal butana. Nah, tapi bisa juga seperti ini. Maaf. Nah, kalau ini berarti
Metil propana. Ada 3 kan atom C-nya. Namanya disebut dengan isomer alkana. Gabungin aja. Metil propana. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke sifat fisik alkana. Semakin banyak atom karbon atau semakin panjang rantai karbonnya, maka semakin tinggi titik didih dan titik lelehnya. Lalu semakin banyak cabang pada rantai karbonnya, semakin rendah juga titik didih dan titik leburnya. Lalu pada suhu kamar, alkana pada jumlah atom C sampai 4 berwujud gas, ya, metana sampai butana berarti. Kalau dari 5 sampai 17 cair, sedangkan lebih dari 17 berwujud padatan. Lalu bagaimana sifat kimianya? Nah, alkana termasuk hidrokarbon jenuh. Ikatannya ikatan kovalen. Reaksi pada alkana umumnya reaksi substitusi. Nah, selanjutnya kita bahas yang alkena. Lanjut aja ke tata nama alkena. Kalau tata nama alkena berarti diakhiri dengan ena, ya. Rumusnya itu CnH2n. Kalau kita punya C-nya 4, berapa H-nya? Berarti 2 dikali dengan 4, 8. Ya. C4H8. Nah, ini juga sama. Tinggal akhirannya diganti enak gitu. Etana, propena, pentana, heksana, heptana, oktena, nonena, dan dekena. Nah, kalau yang ini kita langsung aja kayak gini. Rantai utama diambil dari rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Nah, yang terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Nah, ini dia ikatan rangkapnya. Nih. Kalau kita ke sini, panjang gini, berarti nanti ini yang rangkapnya tidak terbawa karena yang rangkap bukan cabang, ya. Gitu. Jadi dinomorinnya juga dari mana? 1, 2, 3, 4, 5. Begitu, ya. Bukan dari yang sini, karena dari sini cabang ininya jauh. Ininya juga jauh. Nah, dekat dengan ikatan, benar kan? Jadi, penomoran atom karbon dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, seperti ini yang benar. 1, 2, 3, 4. Kalau yang dari sini, ini salah. Karena dia nomornya jauh dari yang ikatan rangkapnya. Nah, namanya jadi yang ini 1 butena. Kalau yang ini 2 butena. Ya, karena ini rangkapnya ada di nomor 1, ini rangkapnya ada di nomor 2. Contoh berikutnya, ya. Untuk alkena yang mempunyai cabang alkil, nama alkena rantai utamanya disebut terakhir setelah nomor cabang. Nama cabang dan nomor ikatan rangkap. Nih, misalnya ini ada seperti ini, ya. Jangan dilihat dulu ininya, nanti saja. Nah, penomorannya atau rantai terpanjangnya kita ambil dari boleh gimana? Boleh dari sini, berarti bisa ke sini.
Yang penting jumlah atom C-nya harus sama banyak. Ini kan sama ya. Nah, kalau di sini 3 metil, kita sebut dulu nomor cabangnya. 3, ininya apa? 1. Jadi metil, C-nya 1 berarti 3 metil 1. Ini ya rangkapnya ada di nomor 1. 1 butena. Kenapa butena? Karena C-nya ada 4. Tuh. Ya, nanti ya ini yang cabang. Bisa juga ini yang cabang. Atau ini yang cabang ya, boleh. Bebas. Kalau ini yang cabang juga sama saja. Karena ini berada di nomor 3. Ya. Yang bawahnya. Nah, yang bawahnya ini 2 metil 2 butena. Ya. Ini di nomor 2 penomorannya. Boleh dari sini, boleh dari sini. Ya. Itu sama saja. Karena cabangnya itu rantai terpanjang itu jumlahnya sama kalau dari sini atau dari situ. Jadi ini 2 metil 2 butena. Ya. Yang selanjutnya nih, kita pecahkan bareng-bareng ya. CH3. Nah, ini ke sini berarti rantai terpanjangnya kemana? Ke sini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke sini 1, 2, 3, 4, 5. Boleh juga ya. Ke sini yang terpenting kita bisa menomorinya. Nah, berarti cara menamainya nomor cabang, nama cabang, nomor ikatan rangkap, dan nama rantai utamanya. Nomor cabangnya ya, ini ada di nomor 2 dan 3. Dimetil, karena ini ada 2. Dimetil, nama cabangnya ya. Nomor ikatan rangkapnya ada di mana? Nomor 2. 2 pentana. Nama rantai utama. Karena ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pentena. Ya ingat ya, ini karena ena. Oke. Isomernya, kalau isomer alkena itu ada 3. Ada isomer rantai. Ya, adalah peristiwa isomer yang disebabkan karena perbedaan rantai atau kerangka karbonnya, kayak tadi yang sudah Ibu jelaskan. Lalu ada isomer posisi, terjadi karena adanya perbedaan posisi letak cabang atau posisi letak ikatan rangkapnya. Nah, misalnya seperti ini. Ada C4H8. Nah, strukturnya bisa seperti ini atau seperti ini, yang ada cabangnya. Kalau ini tidak ada cabangnya. Ya. Terus kalau misalnya rantainya panjang seperti ini, bukan normal butena. Ya. Tidak lagi seperti alkana, tapi 1 butena gitu. Ya. Karena ini langsung disebutkan ininya cabangnya. Ini juga dari C4H8 kayak gini. 2 karena ini ada di nomor 2 ya cabangnya, 2 metil 1 propena. Jadi ini yang disebut dengan isomer rantai. Rumus kimianya sama ya. Sedangkan strukturnya berbeda. Selanjutnya alkena. Isomer alkena yaitu isomer posisi. Kalau posisi itu gampang, hanya di cabangnya saja. Tapi strukturnya masih sama nih cabangnya. Cabangnya bisa di sini, bisa di sini. Nomornya juga. Kalau yang paling terdekatnya itu, nah, yang ini
kita lihat dari rangkapnya. Tapi ini sama. Ya, C-nya masih di 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Butena, masih sama-sama butena. Disebut dengan isomer posisi. Nah, kalau di isomer alkena itu ada isomer geometris. Ya, jadi yang dilihat ininya nih. Si cabangnya itu kalau sama berarti disebut dengan cis. Ini cis. Kalau berseberangan seperti ini, berseberangan disebut dengan trans. Ya, nanti ya. Itu disebut dengan isomer geometri yang hanya dimiliki oleh alkena saja. Selanjutnya, sifat fisiknya. Untuk jumlah atom karbon yang sama, alkena mempunyai titik didih dan titik lebur yang tinggi daripada alkana. Ya. Terus pada suhu kamar, etena, propena, dan butena berwujud gas, sedangkan alkena yang lain berwujud cair. Alkena tidak larut dalam air, oleh karena itu dipekatkan cairan alkena lebih dari 1. Maka ketika bercampur, cairan alkena akan berada di atas air. Ya, jadi kayak minyak gitu. Cairan alkena pasti cairan alkenanya diisi. Nah, massa jenisnya itu lebih kecil dari 1, kurang dari 1 gitu. Sifat kimia alkena. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon yang lebih reaktif daripada alkana. Adanya ikatan terangkap. Salah satu ikatan terangkap pada alkena lebih mudah putus. Ya, sifat kimia alkena ini merupakan senyawa hidrokarbon yang lebih reaktif daripada alkalin. Adanya ikatan rangkap. Salah satu ikatan rangkap pada alkena lebih mudah putus dan berinteraksi dengan zat lain. Terputusnya ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal mengakibatkan terbentuknya senyawa jenuh. Balik lagi ke alkana. Kalau terputus ikatan rangkap duanya. Reaksi ini disebut dengan reaksi penjenuhan atau adisi. Yang tadi yang awal ya Ibu jelaskan bahwa alkena itu jenuh. Tidak jenuh maksudnya. Sifat kimia alkena. Nah, seperti ini. Bisa direaksikan. Bisa diganti nih. Misalnya ada adisi gas HX, X-nya bisa diganti dengan Cl, Br, atau I. Nah, disebut dengan aturan Markovnikov. Jika jumlah atom karbon pada ikatan rangkapnya meningkat jumlah atom hidrogen sama banyak, maka atom X terdekat pada atom C yang mempunyai rantai karbon yang paling sedikit. Itu rantai karbon yang paling sedikitnya ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini diganti nih. Selanjutnya alkena. Masih ya, sifat kimianya menghasilkan alkana. Nah, ini ketika diputus menghasilkan alkana. Ke yang alkuna. Alkuna merupakan hidrokarbon yang memiliki rangkap 3. Bisa terlihat ya. Rangkap 3. Nah, rantainya di sini ada rangkap 3-nya. Untuk menyusun suatu alkuna minimal diperlukan 2 atom karbon. Ya, minimalnya 2. Kalau C-nya 2, berarti H-nya 2. Ya, di sini karbon bisa lihat ya di sini ya. Kalau C-nya 4, berarti H-nya 6 ya. Rumusnya itu ialah Cn H2n min 2. Nah, ini harus diingat ya.
kalau misalnya kita tidak hafal ini, ya, kalau tidak hafal yang ini, maka kita bisa menghafalkan ini. Yang penting kita mengerti bahwa namanya etuna, propuna, butana, ya. Kalau yang ini kan masih sama dengan yang alkana dan alkena. Selanjutnya penamaannya, ya. Nih, misalnya di sini ada CH3C. Nah, di sini lengkap disebut dengan propuna, ya. Tidak lagi disebut dengan satu propuna. Di sini kalau yang rantainya seperti ini propuna. Nah, di sini ada lagi nih 3 metil 1 butuna. Ya. Kita di ini dulu cabangnya, ya. Ditulis dulu nomor cabangnya. Berarti ini yang ketiga 1 2 3. 3 metil. Nah, penomorannya dari mana? Penomorannya masih sama seperti alkena. Dari yang rangkapnya nomor terkecil itu rangkapnya di nomor yang terkecil. Jadi 3 metil 1 butena. 1 butena karena ada 4. Nah, yang ini juga. Penomorannya dari mana? Ayo, kalau ini kayak gini gimana? Berarti 4 metil 2 pentuna. Berarti ini yang cabangnya. Gitu. Ya. Bukan yang cabang, maksudnya ini yang utamanya. Ya, di sini. Ini kan 2 pentuna karena ada berapa coba? Ada 5, ya. Nah, di sini ada 5. Gitu. Selanjutnya contoh lagi nih. Ada isomer dari alkuna. Kalau isomer dari alkuna itu sama seperti alkana, tidak ada geometrisnya. Ya. Jadi misalnya ada isomer dari C5H8. Nah, C5H8 ini bisa 3 sekaligus bentuk strukturnya. Ada yang bentuknya 1 pentuna, 2 pentuna, 3 metil, 1 butuna. Kayak gitu. Dari C5H8. Kita bisa mencabangkannya di sini. Berarti ini cabangnya, ya. Cabangnya C-nya 1 berarti metil. Lalu sifat fisiknya, untuk jumlah atom karbon yang sama, alkana memiliki titik didih dan titik lebur yang tinggi daripada alkena. Yang kedua, pada suhu kamar, etuna berwujud gas, sedangkan alkuna yang lain berwujud cair. Yang ketiga, alkuna tidak larut dalam air. Nah, sifat kimianya, alkuna lebih reaktif dibanding alkena dan alkuna. Ya. Mohon maaf. Alkuna lebih reaktif dibanding alkena dan alkana. Alkuna dapat mengalami reaksi adisi dan substitusi. Mohon maaf, ini salah ya. Ini harusnya gambarnya tidak ada di sini. Nah, kegunaan yang kita sering lihat nih dalam kehidupan sehari-hari ada alkana, alkena, dan alkuna. Yang pertama kita bahas dulu kegunaan alkana. Nah, yang tiap hari kita gunakan untuk memasak ada metana, yaitu yang ada di dalam tabung gas LPG. Ya, untuk bahan bakar. Jadi kalau alkana itu kegunaannya untuk bahan bakar, baik rumah tangga maupun kendaraan. Nah, ini korek api gas. Ya. Kenapa disebut dengan korek api gas tapi isinya cairan? Nah, setelah kita mempelajari ini, kita tahu bahwa korek api gas ini isinya itu butana, sedangkan butana itu ketika dalam keadaan suhu ruang dia akan berbentuk gas, ya. Ini tuh gas, tapi bentuknya cairan. Bingung kan ya? Nah, terus di sini ada bensin. Nah, bensin itu berarti oktana, ya, mengandung tanah ini ada 8, berarti karbonnya. Alkena dan alkuna untuk plastik, ya.
Nah, plastik ini namanya polipropena. Lalu ada karet. Nah, ini karet alami ya. Jika dicampurkan dengan belerang akan menghasilkan ban. Lalu yang ini itu freon, yaitu adisi terhadap etuna dengan klorin dan fluorin menghasilkan senyawa freon atau 2,2 di kloro, 3,3 di fluoroetena. Nah, itulah gunaan sehari-hari yang biasa kita pakai ya. Gunaan dari alkena, dan alkuna. Dapat dimengerti ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ada yang ingin ditanyakan?